Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita semua. Allah takdirkan bisa hadir di rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat semata mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita syukuri dengan kita senantiasa memperbanyak kalimat-kalimat syukur alhamdulillah dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hambanya yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, mendapatkan ma'unah dan pertolongannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang dicintainya, dan kelak mudah-mudahan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan memang itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kami, kita semua, dan menghidupkan kita semua
Untuk apa hidup dan mati itu? Liyabluwakum, untuk menguji di antara kita semua, ayyukum, siapa yang terbaik, ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kita semuanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia orang yang paling bertakwa kepadanya. Karena itu masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita, apapun kehidupan kita yang kita rasakan selama ini, pekerjaan apapun yang kita laksanakan, dan semua tuntutan kehidupan kita adalah hidup dunia, jangan sampai lepas dan salah akan tujuan dan arah hidup kita. Sungguhnya hanyalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya totalitas. Tidak boleh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala setengah-setengah. Karena itu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berislam dengan kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Hendaknya kita berislam dengan benar-benar seluruh totalitas dari kehidupan kita, karena kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita senantiasa mendasari hidup kita beramal selain amal kita kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk amal pertama adalah ada amal lisan. Amal lisan ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, membaca salawat, ucapan-ucapan lisan yang kita ungkapkan dalam rangka kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu adalah bentuk amal lisan. Ada amal badan, salat yang kita jalankan selama ini 5 waktu, baik salat wajib maupun salat sunnah, ibadah badan yang lainnya, melaksanakan ibadah haji, dan menunaikan kewajiban-kewajiban selama ini yang kita lakukan dalam bentuk ibadah badan. Ada juga amal harta, kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, berwakaf, mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal-amal harta. Dan 3 amal itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan oleh banyak orang. Tetapi yang keempat adalah amal hati, amal qalbu kita, yang itu tentu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Hati yang senantiasa ridho, hati yang senantiasa qanaah, hati yang senantiasa ikhlas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal-amal hati, ibadah sirriyah yang tidak nampak, tapi pengaruhnya jauh lebih besar daripada amal-amal yang zahir. Karena itu masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, senyambang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita semua. Jadikan kehidupan kita untuk beramal sebanyak mungkin dengan amal-amal yang terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beramal dengan amal lisan seperti zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dialah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk berbaring maupun dalam keadaan berdiri. Allah perintahkan untuk senantiasa zikrullah. Ini amal-amal yang kita ucapkan bentuk lisan, tetapi tidak salah dan amat sangat berat manakala kemudian kita ikuti dengan amal-amal hati. Karena zikrullah itu selain amal lisan juga termasuk amal hati, yang ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, hendaknya hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Qur'an, hendaknya senyambang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat walafiat, mata kita bisa melihat dengan jelas. Bacalah Al-Qur'an sebanyak mungkin, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan mata kepada kita. Mangkana harfan fi kitabillahi falu hasanatun wal hasan wa asyir amsalihah. Barang siapa yang
membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipatkan gandakan 10 kali. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun. Tidak aku katakan alif lamnya satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, mendapatkan nilai kebaikan 30 pahala yang kita kumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ini amal-amal lisan, amar ma'ruf nahi mungkar. Senyambang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan amanah kepada kita. Apakah sebagai takmir masjid, apakah sebagai pengurus, apapun, dan kewajiban kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu menjadi kewajiban setiap individu muslim. Karena itulah masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, jadikan lesan kita ini kesempatan untuk beramal sebanyak mungkin. Dan tidak kalah pentingnya amal badan yang harus kita kerjakan. Salat 5 waktu, kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika kita dalam suasana kehidupan kita di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan azan, hayya 'alas shalah, maka tinggalkan semua aktivitas dunia kita. Terlebih ketika kita dikumandangkan saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat, semua bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Senyambang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan fisik kepada kita, gerakkan, langkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat jamaah 5 waktu. Kita merasakan kemudian tidak bisa salat jamaah, manakala Allah Subhanahu wa taala uji kita saat sakit kaki kita, kemudian tidak bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan amal harta ini juga tidak kalah pentingnya. Hendaknya setiap rupiah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ada sebagian rezeki yang kemudian kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan rezeki ini Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di akhirat kelak nanti ketika manusia melangkahkan kakinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satu di antara tentang harta kita. Aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sungguh pun hanya kecil, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaannya itu dari mana dan untuk apa, maka tentu kita harus hati-hati. Yang masuk di rumah kita, kita pastikan semua adalah harta yang halal. Dan yang kita makan untuk kita dan keluarga kita pastikan juga adalah harta-harta yang halal. Sehingga kita ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab, harta kami dapatkan dari pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang bekerja, apapun pekerjaannya itu mulia. Tidak ada pekerjaan yang tidak mulia bila mana didasarkan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang halal, tidak dengan cara-cara yang curang, kemudian digunakan, disalurkan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan amal hati kita, karena hati kita ini yang paling penting. Sungguh pun kita beramal sebanyak mungkin dengan harta kita, dengan lisan kita, dengan seluruh anggota badan kita, manakala hati kita ini tidak kita jaga, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal kita sia-sia. Semua aktivitas kita sia-sia, tidak mendapatkan nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kecuali kita menjaga niat ikhlas semata ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiada kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan ikhlas semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya ridha Allah yang akan kita terus cari. Karena ridha Allah itulah yang mengantarkan kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita ridho terhadap apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ridho dengan kita. Maka kita diakui sebagai hambanya dan kelak kita dipanggil dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dalam berupaya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin ina wa iyyahum syarri masaibid dunya wad din. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa semua keluarga kami, dosa semua orang Islam, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Rahmati kami, bimbing kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah-Mu ya Allah dan menjauhi semua larangan-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa ikhlas, ridho, sabar, senantiasa menjadi hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai kitab-Mu dan senantiasa hamba-Mu istiqomah taat semata mengharap ridho-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.